Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Efektivitas Pesan dalam Komunikasi. Sekaligus kami ingin mempresentasikan judul usulan penelitian. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 45213048 bersama dengan rekan saya Eliana Nurholiza dengan NIM 45214017 dan Calvin Radela Yogiswara dengan NIM 45214012. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil review yang berjudul Efektivitas Pesan dalam Teknologi. Nama penulis Cikri Fahrul Nur Hadi bersama Wildan Kurniawan yang diterbitkan pada April 2017. Berikut adalah latar belakang dari jurnal tersebut. Penulis sadar bahwa di dalam kehidupan manusia, dalam sebuah kelompok, pasti memerlukan sebuah komunikasi yang di dalamnya mengikuti setiap keseharian atau aktivitas yang dilakukan di malam hari, di siang hari, atau pagi hari. Nah, semua aktivitas itu dilakukan dengan komunikasi. Dalam komunikasi tersebut, melakukan kegiatan seperti menonton video, berinteraksi dengan orang lain, menonton televisi, mendengarkan radio, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, maka dari itu, komunikasi sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Bahkan, komunikasi juga disebut sebagai jantung dalam kehidupan manusia. Komunikasi juga berkembang pesat menjadi suatu ilmu yang masih dipelajari sampai saat ini. Namun pada realitanya, masih terjadi miscommunication, yang artinya adalah masih ada kesalahpahaman dalam sebuah komunikasi, karena tidak ada unsurnya pesan di tengah hal yang dikomunikasikannya. Nah, maka dari itu, penulis mengunsurkan sebuah pesan di dalam sebuah komunikasi, agar komunikasi tersebut bisa dikatakan efektif dengan unsur-unsur yang telah dipaparkan di dalam jurnal tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan paradigma yang di dalam jurnal tersebut yang akan dijelaskan oleh Calvin Radela Yogiswara. Ya, terima kasih kepada Indriani telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan tentang paradigma yang dipakai oleh penulis pada jurnal Efektivitas Pesan, penyampaian pesan. Paradigma yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah paradigma post-positivisme, yang artinya dengan cara mengukur fakta pengetahuan secara objektif, secara fakta dan valid. Perlu diketahui juga, paradigma post-positivisme ini adalah pengembangan atau penyempurnaan dari paradigma positivisme. Mengapa? Karena paradigma ini adalah pembenaran bahwa semua yang ada di bumi ini dapat diteliti sesuai dengan hukum alam. Boleh dilanjut? Terima kasih kepada Calvin Radela yang telah memberikan penjelasan tentang paradigma. Selanjutnya adalah pembahasan yang masih dijelaskan oleh Calvin Radela Yogiswara. Persilakan. Dalam pembahasan dalam jurnal tersebut, pertama-tama adalah komunikasi itu sendiri ya. Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari penyampai pesan kepada penerima. Komunikasi dikatakan berhasil jika penerima pesan dapat memberikan tanggapan atau feedback kepada pemberi pesan. Lalu, komunikasi efektif. Komunikasi dapat efektif jika kita memaksimalkan 5 faktor utama dalam komunikasi. Pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, media atau penyampaiannya. Lalu, komunikan. Dan terakhir, setelah sampainya pesan kepada komunikan, akan menimbulkan efek. Lalu ada faktor keterjangkauan atau accessibility, adalah faktor yang menentukan jangkauan pesan itu
dapat diakses oleh siapa atau dapat diterima oleh siapa saja, seperti itu. Lalu ada faktor perencanaan. Perencanaan adalah faktor yang dapat dilakukan sebelum penyampaian pesan dilakukan agar bisa lebih mudah diterima oleh komunikan. Lalu ada faktor supporting, adalah faktor pendukung. Lalu intinya dalam pembahasan kali ini adalah sang penulis memakai paradigma positivisme adalah sudah tepat. Mengapa sudah tepat? Karena menurut kami, karena penulis tersebut mengumpulkan data-data dari para ilmuwan atau banding lah dari jurnal-jurnal sebelumnya atau dari buku-buku terkenal para ahli. Mungkin terus ada kriteria komunikasi. Komunikasi itu dapat menyebabkan efek perubahan sikap, perilaku, dan kebiasaan. Mungkin untuk kesimpulan boleh dilanjutkan oleh Eliana. Terima kasih. Terima kasih Pak Kevin karena telah memberikan sedikit waktunya untuk saya. Kesimpulan dari saya tentang jurnal yang kami teliti ini, pesan merupakan elemen yang paling mendasar dalam komunikasi. Berhasilnya program komunikasi apabila pesan yang disampaikan komunikator dapat merubah pengetahuan sikap maupun perilaku komunikan. Pesan yang disampaikan juga harus secara sistematis atau tertata. Pesan yang disampaikan harus mampu menarik komunikan dan pesan harus mudah dipahami oleh komunikan. Itu artinya pesan harus disampaikan secara singkat, jelas, dan padat. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Kak Indriani. Silakan. Baik, terima kasih kepada Eliana telah menjelaskan kesimpulan dari jurnal tersebut. Tadi sudah dijelaskan metode penelitian dan teknik pengumpulan data, sehingga hasil penelitian pada penulisan jurnal ini penulis cukup berhasil dalam merumuskan sebuah pesan pada sebuah komunikasi, yang mana komunikasi tersebut menjadi komunikasi yang efektif. Nah, kelebihan dari jurnal ini juga dalam penulisannya, penelitian menggunakan bahasa yang sederhana sehingga sangat mudah untuk dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya adalah kerangka dalam penulisan tersusun rapi, sehingga mudah bagi pembaca dalam menyimpulkan isi penelitian. Kekurangannya adalah identitas penulisan jurnal tidak dimuat di dalam jurnal tersebut, seperti pada metode penelitian dan teknik pengumpulan data, sehingga pembaca harus benar-benar paham isi jurnal tersebut. Mungkin sekian presentasi tentang review jurnal yang telah kami review sebelum-sebelumnya. Sebelumnya dan selanjutnya kita akan beralih kepada presentasi tentang usulan judul penelitian yang akan kami teliti selanjutnya. Berikut adalah judul usulan yang kami angkat, komunikasi antar keluarga di era teknologi digital. Latar belakang atau pembahasan peran keluarga dan teknologi digital akan dijelaskan oleh Eliana Nurholija. Baik, terima kasih buat waktunya. Keluarga akan membentuk karakter seseorang dan berpengaruh pada lingkungannya, sebab keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi pembentukan karakter seorang anak. Peran penting dan kualitas keluarga yang mewarnai pembentukan karakter yaitu pada model pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Begitu juga dengan teknologi digital yang ada di era globalisasi saat ini. Bukan hanya dari keluarga, tapi pembentukan karakter juga bisa dimulai dari teknologi digital.
zaman sekarang ini banyak anak yang menggunakan gadget, aplikasi online seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp itu untuk bermain sosmed atau bahkan melakukan banyak hal seperti bersapa dengan teman-teman dunia maya. Namun ada negatifnya juga bagi seorang anak yang masih perkembangan kepribadiannya masih dipantau oleh orang tua. Contohnya ada beberapa dari 8 sampai 10 anak yang bermain media sosial, mereka mengalami yang namanya mental illness atau kesehatan mental yang sedikit buruk, mungkin karena kurangnya komunikasi antara keluarga dan memilih untuk bermasing-masing walaupun di dalam rumah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Indriani, silahkan. Terima kasih kepada Eliana yang telah menjelaskan latar belakang dari judul. Selanjutnya adalah akibat kurangnya komunikasi antara keluarga yang akan dijelaskan oleh saya pribadi. Kita perlu tahu bahwa komunikasi di dalam keluarga itu sangatlah penting. Namun, jika kurangnya komunikasi di antara keluarga juga akan berdampak buruk. Nah, dampak buruknya adalah seperti kurangnya rasa peduli terhadap sesama saudara. Nah, kenapa bisa begitu? Karena komunikasi di dalam kekeluargaan itu juga berkurang. Komunikasi dengan kedekatan itu juga harus selalu dipertahankan di dalam sebuah keluarga. Nah, maka dari itu, antara saudara harus tetap menjaga kedekatan atau komunikasinya dengan baik agar rasa peduli itu bisa timbul. Nah, dampak yang kedua adalah tidak perasa dengan perasaan orang tuanya. Nah, mengapa bisa begitu? Karena orang tua lebih sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga anak tumbuh menjadi anak yang cuek dan tidak memiliki perasaan kepada orang tuanya. Nah, dampak buruk yang selanjutnya adalah merasa asing dengan keluarganya. Mungkin kita tahu bahwa di dalam keluarga adalah tempat harmonis, tempat kita untuk berbagi, tempat kita untuk bercanda tawa, namun ada keadaan di mana seorang anak atau di dalam keluarga itu merasa asing. Nah, maka dari itu akan berakibat yang sangat fatal. Selanjutnya adalah lebih nyaman dengan orang lain. Nah, mengapa bisa begitu? Karena di dalam keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman. Namun karena kurangnya sebuah komunikasi, maka anak mencari kenyamanan di luar. Selanjutnya adalah tidak saling mengerti sesama anggota keluarga. Mengapa komunikasi bisa berkurang adalah karena tidak ada keterbukaan antara komunikasi antara anak dan orang tua, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak terbuka. Orang tua tidak tahu apa yang diinginkan oleh anaknya, dan anaknya juga tidak tahu apa yang diinginkan oleh orang tuanya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan kurangnya komunikasi antara keluarga. Selanjutnya adalah akan berdampak buruk bagi kepribadian anak. Mengapa begitu? Karena kembali lagi komunikasi keluarga itu berperan sangat penting bagi pertumbuhan si anak. Nah, maka dari itu anak perlu diberi tahu atau diberi pemahaman. Jadi alasan pertama memilih judul tersebut adalah karena judul tersebut menjadi fenomena sebagai perbincangan pada zaman sekarang ini, karena banyaknya kasus-kasus yang tadi inginkan akibat kurangnya peran orang tua dalam berkomunikasi dan mendidik sang anak perihal teknologi yang kerap kali terabaikan dan dalam dampak buruk dan baiknya. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak di era teknologi sekarang ini. Pasalnya anak tidak mengenal dampak baik serta dampak buruk dalam bermain gadget. Untuk itu, orang tua atau keluarga wajib memberitahu apa saja dampak-dampak dalam memainkan teknologi digital atau gadget untuk
meminimalisir rasa kecanduan pada anak karena terlalu senang dalam bermain gadget yang bisa membahayakan anak dalam peran keluarga. Selanjutnya adalah paradigma dan metode penelitian yang digunakan dalam judul penelitian tersebut akan dijelaskan oleh Calvin Radela Yogiswara. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Indri. Baik, saya akan melanjutkan tentang paradigma dan metode penelitian yang akan kami pakai atau yang kami gunakan. Paradigma yang akan kami gunakan adalah paradigma positivisme, yaitu kenapa kami menggunakan paradigma positivisme? Karena segala sesuatu peristiwa sosial bisa diteliti atau diobservasi secara langsung dan secara nyata. Lalu metode penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif. Mengapa kami menggunakan kualitatif? Karena menafsirkan sesuatu peristiwa menurut perspektif kami sendiri. Jadi kita mencoba untuk meneliti sendiri dan menurut pandangan kami sendiri, tidak dalam rujukan-rujukan buku-buku atau jurnal-jurnal dan artikel yang lain. Mungkin segitu saja. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk saya menjelaskan tentang paradigma dan metode penelitian. Ya, baik. Terima kasih kepada Calvin yang telah menjelaskan. Mungkin sekian presentasi yang telah kami usulkan. Semoga judul usulan ini bisa diterima sehingga kami bisa meneliti lebih lanjut tentang penelitian ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.